Hari ini pemerintah memvaksin manusia, tapi bagaimana kita vaksin diri kita ini? Dengan apa? Vaksin diri kita ini dengan Al-Quran. Hari ini di pemerintah memakai masker, tapi bagaimana mulut kita ini kita masker dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cuci tangan kita dengan apa? Dengan memperbanyak sedekah. Kemudian kita jaga jarak kita dengan apa? Jaga jarak kita dengan kemaksiatan. Insya Allah kita akan selamat. Kaum muslimin, hamba Allah, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul khutbah kita hari ini adalah Mari Mengingat Kematian. Sesuatu hal yang pasti dalam kehidupan kita, bahwasanya kita pasti akan merasakan maut. Kita pasti akan merasakan kematian. Siapapun makhluk Allah yang ada di alam permukaan bumi Allah yang kita cintai ini pasti akan merasakan kematian. Baik itu manusia, baik itu tumbuhan ataupun hewan dan lain-lain sebagainya. Nah, kita hari ini sebagai manusia pasti kita mempunyai yang namanya ajal. Dan ajal itu tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu alat yang canggih sehebat apapun yang dapat mendeteksi kematian seseorang. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun manusia yang tahu kapan dirinya itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kematian itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Baik anak-anak, orang dewasa, remaja dewasa, dan orang tua, semua pasti mempunyai yang namanya ajal atau kematian. Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, sudah siapkah kita apabila besok lusa itu merupakan ajal kita? Coba kita pikirkan masing-masing. Karena apa? Karena kematian itu kita tidak tahu. Hari ini mungkin kita dapat melaksanakan amal ibadah sholat Jumat, tetapi Jumat depan apakah ada yang menjamin kita bisa melaksanakan amal ibadah sholat Jumat selanjutnya? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka harus kita pikirkan, bisa jadi kalau Jumat depan kita tidak dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Jumat ini adalah Jumat yang terakhir buat kita. Mari kita merenung sejenak. Mari kita pikirkan. Karena sesungguhnya kematian itu sangat dekat dengan kita. Kita tidak mengetahui. Hari ini kita dapat bergembira, hari ini kita dapat bersenang-senang, tetapi besok tidak ada yang bisa menjamin apakah masih bisa kita menghirup sinar matahari pagi. Maka jadikan setiap aktivitas rutinitas kita ketika kita masih diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bisa jadi kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat, coba kita pikirkan, mungkin hari ini Israel mencabut nyawa sampai beratus-ratus orang, beribu-ribu orang di berbagai macam tempat. Tetapi bisa jadi besok, lusa, minggu depan merupakan giliran kita pula lah yang dicabut oleh Israel. Makanya harus kita ingatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari harus kita ingat yang namanya itu kematian. Setiap saat kita harus ingat itu kematian. Kematian bukan hanya kita ingat ketika ada tetangga kita yang meninggal. Kematian bukan hanya kita ingat ketika kita mau ziarah kubur. Tetapi setiap hari harus kita ingat itu yang namanya kematian
di saat kita ingat kematian, otomatis insya Allah kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita takut untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang hari ini kita jangan bangga kita masih muda, nanti saja kita beribadah kepada Allah tunggu tua. Karena kematian itu tidak hanya menunggu tua. Syarat mati itu tidak hanya tua, muda juga dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan tiap-tiap umat pasti mempunyai ajal, dan ajal itu tidak dapat dimajukan dan dimundurkan walau sesaat. Tidak akan pernah dimajukan dan dimundurkan walau sesaat. Israel tidak akan pernah meleset, Israel tidak akan pernah keliru untuk menyabut nyawa seseorang. Israel sudah mempunyai catatan-catatan siapa yang akan mau dicabutnya. Maka kita jangan pernah takut kepada siapapun, tapi takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hari ini bawahan jangan pernah takut kepada atasan, tapi kita harus segan kepada atasan. Kita hari ini dihantui dengan namanya corona, jangan pernah takut dengan corona, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua yang ada di alam permukaan bumi Allah ini punya Allah. Kadangkala kita lebih takut kepada atasan ketimbang takut kepada Allah. Begitu atasan memanggil, kita langsung cepat hadir. Tetapi ketika panggilan Allah, ketika Allah memanggil melalui sebuah muazin, kadangkala kita masih tenang-tenang saja. Kadangkala kita lebih cinta kepada dunia, hubbud dunia, ketimbang kita cinta kepada akhirat. Begitu alat komunikasi kita berdering, kita cari di mana alat komunikasi itu berbunyi. Tapi ketika Allah memanggil sebuah muazin, kadang-kadang kita masih tenang-tenang saja, masih duduk di warung kopi, masih sibuk dengan alat komunikasi kita, main Facebook, WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini coba kita merenung. Bisa jadi Jumat ini merupakan Jumat yang terakhir buat kita. Jumat depan tidak ada yang bisa menjamin, karena kematian itu sangat dekat dengan kita. Kita hari ini senang-senang. Kenapa? Kadang-kadang yang hari ini senang-senang merupakan itu terakhir buat dia. Kita lihat di awal Januari kemarin, sebuah pesawat, kita lihat ketika mereka yang akan berangkat dengan sebuah pesawat Sriwijaya, sebelum berangkat itu mereka berfoto-foto, berselfie-selfie, ya kirim di Instagram, ya kirim di Facebook dan lain-lain sebagainya. Hari kegembiraan akan berangkat. Ternyata keberangkatannya itu merupakan keberangkatan yang terakhir buat dia. Allah mencabut nyawa seseorang itu ada yang sendiri, ada yang berkelompok. Itulah tadi yang berkelompok kita lihat di sebuah pesawat. Selanjutnya disusul dengan sebuah ulama kita yang dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi gempa yang terjadi di Sulut, Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Barat, dan beberapa orang dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buat pembelajaran buat kita, dan kita pasti akan merasakan kematian. Nah, kaum muslimin, hamba Allah, jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari setiap aktivitas yang kita lakukan, kita tetap beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini pemerintah memvaksin manusia, tapi bagaimana kita vaksin diri kita ini? Dengan apa? Vaksin diri kita ini dengan Al-Quran. Hari ini di pemerintah memakai masker, tapi bagaimana mulut kita ini kita masker dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cuci tangan kita dengan apa? Dengan memperbanyak sedekah. Kemudian kita jaga jarak kita dengan apa? Jaga jarak kita dengan kemaksiatan. Insya Allah kita akan selamat. Ini yang harus ada pada diri kita. Kita vaksin diri kita dengan Al-Quran. Yang selama ini banyak Al-Quran itu kita tinggalkan.
Kita sanggup membaca WhatsApp sampai berkali-kali, sampai berjam-jam, tapi kita tidak sanggup untuk membaca Al-Quran. Ini yang terjadi di realita kehidupan kita. Nah, hari ini yang masih muda, yang gerakan-gerakan amal ibadah sholatnya itu masih sempurna, tetap amal ibadah, istiqomah. Yang sudah tua tetap terus aktif. Nah, apalagi yang mau ditunggu kalau sudah tua? Tapi yang parahnya di saat kita yang sudah tua hari ini tidak mau melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Ke masjid pun kadang-kala tidak mau. Padahal rumahnya dekat dengan masjid. Ini ada apa dengan hatinya di saat sudah tua tapi tidak mau beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi yang mau ditunggu? Memperbanyaklah amal ibadah kepada Allah sebelum kematian itu datang kepada kita. Melalui khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan dapat membuka cakrawala berpikir kita ke depan, sehingga bisa kita jadikan diri kita ini yang tetap terus istiqomah dalam menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nantinya di akhir hayat kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Barakallah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.